Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan bahas review dari modul 1 sampai di modul 3. Nah, saya perhatikan teman-teman masih sekedar copy paste, error, lalu down. Tidak melihat betul-betul apa maksud dari baris-baris code. Padahal harapan saya, selain kalian mengerjakan modul, mengimport modul, setiap baris itu dipahami. Karena setiap baris itu memiliki makna. Dan setiap baris itu akan mendefinisikan baris yang lain. Baiklah, kita akan coba bahas. Hanya tidak semua source itu saya bahas, hanya kode-kode yang dibutuhkan saja. Kalau ingin bahas lebih dalam, harap ditanyakan di kelas. Kalau kalian sudah import modulnya, di video sebelumnya sudah dibahas tentang import, kalian misalnya sudah jalankan, kalian akan menemukan folder ini di dalam web ya. Lalu kalian akan masuk ke folder admin. Kalau diklik, maka program akan menjalankan login administrator. Bagaimanakah program bisa mengerjakan ini? Jadi kalau kita cek filenya, ini saya close semua. Ketika kita masuk ke folder admin, ini web, lalu kita masuk folder admin, kan harusnya program mengerjakan ini. Tetapi langsung kita disuguhkan oleh tampilan admin ini. Kenapa bisa begitu? Jadi salah satu sifat dari web ada namanya file index.php. Ini dibahas di modul 3 lanjutan. File index.php adalah sebuah file yang akan dikerjakan paling awal. Kenapa begitu? Karena sifatnya begitu. Jadi kalau ada file dengan nama index, maka akan langsung dijalankan. Kalau di Java itu mainnya, jadi halaman tamunya gitu ya. Jadi akan dikerjakan. Apakah isi dari index ini? Nah, kalau kita cek, index ini berisi tentang sebuah halaman admin. Nah, ini login administrator. Ini mendefinisikan ini ya. Kalau saya rubah, ini saya rubah, saya save, maka di sini akan berubah. Saya save. Ini harusnya berubah. Coba saya localhost web admin login administrator. Oh sorry, login administrator ini adalah title ya, yang di atas ini ya. Saya rubah. Kalau yang administrator ini dan ini saya rubah juga. Ini baru akan merubah di sini ya. Singkatnya, file index.php mendefinisikan file yang akan pertama kali dijalankan oleh webnya. Lalu ada apa saja di login ini? Sorry, saya Ctrl Z dulu ya. Di dalamnya yang pertama di sini ada title biasa, lalu ini CSS untuk mengaktifkan tampilan biar lebih menarik. Lalu dalam body ada ID container, ini biarkan saja. Ini header login. Lalu di sini ada form. Form metodenya post ya, karena ini sebuah data yang private, bukan get. Lalu actionnya check login. Nah, check login ini berfungsi link yang akan dituju ketika form ini bekerja gitu ya. Nanti dia akan dialokasikan ke check login di sini. Lalu di sini ada username, ya ini username, ini ada password, ini ya password ini ya. Lalu tipe teks username ini adalah teks yang saya blok ini. Inputnya namanya teks. Username ini ada nama variabel dari teks ini ya. Autofocus artinya langsung ke sini fokusnya. Password juga sama. Tipenya password artinya dia ketika diketik dia
tidak menampakkan karakternya. Lalu name-nya, nama variabel dari teks password ini adalah password. Lalu yang terakhir di sini login. Ini tipenya submit, artinya sebuah tombol. File namanya login, value-nya login. Jadi kalau kita klik begini, maka yang dilakukan oleh program, dia akan menjalankan file namanya check login ya. Kita coba buka check loginnya dari sini. Nah, apakah cara kerja check login ini? Yang pertama, check login akan melakukan koneksi ke database. Ini file koneksi ya. Jadi kalau kita buka file koneksi ada di lib di sini, maka akan diketahui hostnya localhost, ini usernya, ini passwordnya, databasenya. Nah, ini cara untuk koneksi database. Kalau ada masalah di sini akan gagal ya. Ketika berhasil akan berhasil. Ketika sudah dikoneksikan, di sini akan dilakukan select ya. MySQL bla 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 bla. Fokusnya di sini. Ini adalah query untuk menjalankan apakah username yang kita masukkan sudah ada. Kalau saya copy filenya, lalu saya jalankan di query di sini, saya pakai web where username a saya jalankan, maka di sini kosong ya. Artinya kalau username a itu tidak ada. Saya keluar. Jadi kalau di sini a, maka dia dianggap tidak ada, tidak tersedia. Tapi kalau kita cek di sini kan usernya adalah data table. Usernya Agung. Jadi kalau di sini saya masukkan Agung, juga Agung, maka dia akan muncul ya. Sehingga kalau saya masuk Agung, ini passwordnya Agung juga, saya login, dia akan berhasil karena dibaca datanya ada, data Agung dengan password Agung ada, dia bisa masuk. Nah, ketika bisa masuk, apa yang dilakukan? Nah, ketika jumlahnya di atas 0, artinya datanya ada, dia akan mengerjakan login berhasil, menampilkan, lalu dia akan menjalankan fungsi refresh ya, dengan URL admin.php. Artinya, ketika baris 15 ini dijalankan, dia akan melompat ke file admin.php. Kalau dia gagal, dia tidak masuk ke admin, tetapi dia akan menampilkan option gagal gitu ya. Lalu ketika diulangi, dia akan lompat ke indeks lagi, ke sini lagi. Karena ini berhasil, kita akan masuk ke file admin.php. Dia akan menjalankan ini ya. Nah, ini yang dijalankan ketika file berhasil. File ini adalah file ini ya. Jadi file ini kalau saya rubah title, berarti kan di sini ya. Saya tambahkan OK untuk mengecek apakah sudah betul. Saya refresh, di sini akan muncul OK ya. Artinya betul file ini yang dijalankan ketika login sudah dilakukan. Nah, di dalam file ini saya akan bahas part mulai dari sini. Ini biarkan dulu saja. Koneksi artinya dia menghubungkan ke database. Lalu di sini ada title, ada CSS yang bekerja. Ini CSS, nama-nama CSS-nya. Nah, di sini ada include menu ya. Artinya di sini menu-menu ini dijalankan atas perintah include menu. Lalu konten artinya bagian yang
tengah ini ya. Selamat datang. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya review lagi di file admin.php. Di sini ada include menu, artinya menjalankan menu ini. Lalu include content, artinya bagian yang ada di daerah tengah. Beranda, menu, halaman, admin, artikel, user, bla 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 ini ditanamkan di menu.php. Menu.php itu ada di sebelah sini ya. Nah ini di-include-kan sebagai file yang di sini. Kalau saya rubah, misalnya ini jadi beranda gue gitu ya. Saya save, maka saya refresh, ini jadi beranda gue. Yes. Nah, artinya betul file ini yang bekerja untuk mengisi konten di bagian menu. Ini saya kembalikan ya. Lalu di konten, nah ini penting sekali. Konten di tengah sini, ini yang ditunjuk adalah konten ini ya. Nah ini adalah file konten untuk mengatur isi dari konten di bagian tengah ini. Dia mengatur data menu, halaman, artikel, termasuk ketika tambah dia mengatur tambah menu, tambah ubah sampai kembali ke ini. Nah, lalu isi dari tambah menu, edit, hapus itu ada di mana? Nah, fungsi dari konten ini adalah mengatur jalannya konten di dalamnya. Makanya di sini yang mengatur dirinya sendiri. Dia mengatur beranda, artinya dia memanggil beranda. Ketika saya klik tambah, dia memanggil menu tambah. Ketika saya edit, dia memanggil menu edit. Saya hapus, dia memanggil menu hapus. Jadi isi ini terpisah dari konten. Jadi konten hanya berfungsi mengalokasikan file mana yang akan berjalan di dalam konten. Nah, saya hanya akan membahas satu menu saja. Sisanya saya anggap kalian memahami. Di sini saya akan bahas bagaimana cara kerja menu tampil, menu tambah, lalu menu edit, lalu menu hapus. Nah, caranya begini. Ketika saya dari halaman admin, ini saya di halaman beranda ya. Ketika halaman ini dijalankan, maka dia akan menjalankan file ini ya, semua dijalankan. Nah, konten dia langsung mengisi selamat datang halaman administrator. Ini disebut dengan beranda ya. Jadi kalau saya klik beranda, dia akan tampil di sini. Kenapa dia langsung menjalankan file ini padahal indeks kan hanya satu? Artinya kenapa kok langsung beranda? Nah, kalau kita cek di halaman konten di sini, jika tampil itu kosong ya, artinya jadi gini, si dolar tampil ini kan variabel, dia nilainya global, artinya bisa diakses dari folder yang berbeda. Variabel ini tidak memiliki nilai awal. Nah, jika didapati tidak ada nilainya, maka dia akan diberikan ke tampil gitu. Jika tidak ada nilai awalnya, maka dia akan diberikan nilai beranda gitu. Jadi kalau nggak ada yang ngisi, dia akan didefinisikan sebagai beranda. Nah, karena pas kita login tadi, ini kan login dia nggak ada yang ngisi ya, belum ada perintah milih beranda. Artinya belum ada perintah untuk menjalankan konten manapun, sehingga dia didefinisikan sebagai beranda. Kenapa kok dia bisa menjalankan beranda? Nah, yang jelas karena diberikan nilai awal beranda ketika tidak ada yang mengisi gitu. Nah, ketika nilai tampil diisi dengan beranda, maka tampil akan mengincludekan beranda gitu ya. Jadi dolar tampil sama dengan beranda didapat dari nilai awal, maka jika iya maka include beranda, artinya akan menjalankan beranda. Nih, dia akan menjalankan ini. Kalau saya rubah di sini,
saya rubah, maka di sini kalau saya refresh, di sini akan muncul saya rubah. Artinya file yang ini betul adalah file yang dijalankan oleh konten beranda. Gitu ya. Lalu ketika saya klik menu, dia akan menjalankan ini. Nah, saya hanya akan bahas satu part ini saja. Sisanya sama saja. Ketika saya klik menu, menu ini ada di sini. Ini menu. Ketika saya klik menu atau halaman, sebenarnya dia akan menjalankan ini ya, menu halaman beranda. Ketika saya pilih menu, maka dia akan mengisi variabel tampil dengan nilai menu. Nah, sebenarnya Mas, ini nih adalah admin.php. Saya save ya. Sebenarnya ini admin.php lalu parameter lalu nilai parameternya. Hanya ini disingkat saja langsung tanda tanya tampil sama halaman. Sebenarnya di sini semua ada admin.php-nya. Ini untuk mempersingkat aja. Ini ada. Semua yang tampil ini sebenarnya di sini ada admin.php. Nah, ketika saya jalankan ya, ini saya klik menu, maka admin.php dijalankan dengan nilai variabel tampil sama dengan menu. Maka ketika admin.php berjalan, berarti dia menjalankan ulang semuanya admin.php ini. Menu dijalankan, lalu konten dijalankan ulang. Ketika konten dijalankan, dia akan menerima perintah konten bahwa nilai tampil adalah menu. Nah, karena kan yang mengisi tadi di sini ya, di menu tadi, menu. Nah ini, ketika saya klik menu, maka dia akan mengisi variabel tampil dengan nilai menu. Artinya konten pun memiliki perintah bahwa tampilnya lagi bukan default beranda, tetapi sudah berisikan menu. Nah, ketika diindikasi dia itu tampil sama dengan menu true, maka include menu tampil.php. Nah, dia akan menjalankan perintah menu dari drive menu, lalu menu tampil.php. Nah, di sini menu tampil.php. Inilah yang akan dijalankan. Jadi, kalau saya klik menu, maka dia akan menjalankan ini. Kalau misalnya saya rubah untuk memastikan bahwa apakah betul file ini yang dijalankan, misalnya di sini menu tampil ya, tes keaslian file. Saya save, saya jalankan, hasilnya berubah. Yes. Nah, betul, berarti betul file ini yang bekerja ya. Lalu, kenapa kok dia bisa menampilkan data dari database? Ya, perintahnya sederhana. Jadi di sini ada select bintang dot menu. Nah, ini perintah ini artinya menjalankan di sini ya. Kalau kita jalankan select bintang from menu, yes, maka dia menjalankan data di folder menu ini. Nah, data dari sini dipindahkan ke dalam table. Kita sudah bahas table ya. Jadi tiap tr-nya table date, table data, dia akan diisi dari judul, berarti judul ini, link, berarti dia link ini, lalu urutan, berarti urutan ini, sehingga akan ditampilkan di sini. Kalau kita edit dari sini, bisa saya akan tambah ya. Saya akan tambahkan menu pun di sini bisa. Saya refresh ya. Maka di sini akan nongol. Gitu, atau kita tambah dari sini pun dia juga akan nongol di sini ya. Di sini juga saya refresh nongol. Gitu. Atau kalian kemarin ada yang bertanya di PHP My Admin gimana Pak? Ya sama saja, PHP My Admin, PHP My Admin.
Ini juga sama di web, di php-admin juga sama. Jadi di sini terdapat file yang ada di web juga. Di sini ya. Kalau kita tambahkan di sini, misalnya di sini saya tambahkan nih add. Aduh, saya tuh nggak biasa pakai php-admin. Insert. Misalnya saya tambahkan di sini value-nya. Ini dari php my admin. Saya cek di sini. Ini ya, masuk dari php admin. Maka di sini saya refresh juga nongol ya. Di sini juga nongol, sama saja, podo baik gitu ya. Ini untuk perintah tampil. Lanjut. Tadi beranda, menu, tampil. Nah, sekarang kita akan tambah. Ini saya hapus dulu ya. Tambah menu. Ini terlalu banyak. Tampil, ini tambah menu. Yes. Nah, ketika saya klik tambah menu, kok muncul begini sih, Pak? Nah, kita cek ya. Ketika kita jalankan tambah menu, kan berarti targetnya ini ya yang kita klik. Dia akan menjalankan tampil sama dengan menu tambah. Ini saya ulangi, ini adalah php admin.php ya. Kalau saya refresh ya, sebenarnya dia menjalankan admin.php dengan nilai parameter tampil sama dengan menu tambah. Jadi dia akan menjalankan ulang admin.php. Ini dijalankan lagi ulang seperti ini. Ini jalankan ulang. Persis tampilnya semua, hanya pas mengisi bagian konten. Ini konten. Ketika dia menjalankan konten yang ini dia dijalankan, maka nilai dari tampil bukan lagi beranda, tetapi apa tadi? Tetapi menu tambah. Saya cek ya. Sorry. Nah, isinya adalah menu tambah. Ketika diindikasi betul nilai tampil adalah menu tambah, maka dia menjalankan menu tampil.php. Artinya menu tambah. Artinya ini ya. Nah, ini yang dijalankan ketika konten ini menyuruh si menu tambah.php. Nah, ini yang bekerja. Kalau kita cek ya, ini kita cek apakah betul ini, ya rubah saya di sini. Rubah di sini. Saya save, maka harusnya ini berubah. Yes, tuh. Berarti betul file ini yang diminta bekerja. Nah, lalu apa fungsi-fungsinya? Ya biasa, ini judul, berarti ya judul. Lalu ini input ya, input jenisnya teks dengan nama judul. Ini nama text fieldnya, variabelnya judul. Ini variabelnya namanya link. Tipenya teks. Ini namanya urutan. Lalu button ini tipenya submit button. Lalu nama variabelnya tambah, value-nya tambah, ubah di sini ya. Kalau saya rubah di sini rubah, maka tulisan di sini juga berubah ya. Tuh, ini nggak usah lah. Nah, ketika saya klik rubah, tambah, saya klik tambah, oke. Yes, dia akan menambah. Kok bisa sih dia menginputkan data ke dalam database? Nah, itu yang mau kita jelaskan. Kalau kita cek di sini actionnya, perintah ketika ini dijalankan, dia akan menjalankan admin.php lalu tampil dengan konten menu tambah proses. Oke ya.
Saya langsung lompat ke konten, saya anggap kalian sudah tahu cara kerja admin.php. Saya copy, saya cek ya. Sorry. Nah, ketika menu tambah proses dijalankan, artinya dia akan membandingkan dengan ini ya. Dia akan masuk kondisi include menu tambah proses. Nah, dia akan menjalankan menu tambah proses. Menu tambah proses berarti yang ini menu tambah proses. Nah, inilah yang dijalankan untuk memasukkan data ke database. Perintahnya apa? Perintahnya insert into menu, set judul, link, urutan, gitu ya. Kalau ini dijalankan manual sebenarnya bisa, misalnya di sini. Jadi insert judul di sini, ini judul gue gitu ya. Ini manual cara source-nya bekerja, linknya, urutannya, misalnya urutannya itu 5 gitu ya. Nah, kalau ini dijalankan kan sama aja kita menyentahkan ini judul gue gitu ya. Linknya ini urutannya 5. Kalau saya klik ini sama aja mengerjakan ini. Kalau saya jalankan just insert into menu bla 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 sukses. Nah, ini akan masuk nih. Just nih. Ini judul gue. Ini belum saya klik ya. Tapi ini akan masuk ke sini. Ini judul gue. Nah, maka ketika perintah dijalankan, dia menjalankan ini sebenarnya di dalam lewat kode ini gitu. Nah, setelah itu kenapa kok bisa tampil? Misalnya sini saya klik ini judul gue lagi gitu ya. Data telah tersimpan. Nah, data telah tersimpan. Tadi ada delay 1 detik, data telah tersimpan. Dia menjalankan ini ya. Nih, data telah tersimpan. Setelah itu dia akan menjalankan echo meta refresh. Dia akan merefresh semuanya. Lalu dia akan menjalankan admin.php tampil dengan isi konten menu. Nah, inilah yang melompatkan ke dalam tampilan ini. Kalau ini saya matiin ya. Saya save, ketika jalankan, maka dia akan berhenti, data telah tersimpan. Di sini saja dia terkunci. Dia nggak akan lompat ke sini, ke menu. Karena ini dijalankan, maka dia akan merefresh admin.php lalu menjalankan konten dengan nilai konten menu. Kalau saya refresh, dia akan melanjutkan perintah ke menu lagi. Nah, isinya apa menu ini? Tadi sudah kita bahas ya. Menu di konten, kalau saya klik menu, ini menu. Di sini berarti ya, maka dia akan menu tampil.php. Dia kembali ke menu tampil di sini. Artinya dia kembali ke tampilan awal. Nah, begitu. Begitu juga dengan hapus dan edit ya. Itu juga sama. Ketika saya klik hapus di sini, dia akan menjalankan perintah hapus. Ini hapus ya. Hapus ini saya tes apakah betul. Saya save, harusnya di sini berubah ya. Yes. Nah, betul ya. Berarti ini target kita. Dia akan menjalankan admin.php lalu dengan nilai tampil menu hapus. Nah, kontennya di sini. Nih, ketika nilainya menu hapus, berarti dia menjalankan menu hapus. Menu hapus ini berarti fungsinya adalah delete from table where id menu. Nah, ini yang berjalan. Kalau kita jalankan manual, maka dia akan menghapus dengan ID yang dipilih. Karena ketika saya klik ini, maka dia akan mengambil ID 8 untuk dijalankan. Ini saya ambil 8 ya. Ini saya isikan di sini 8.
Kalau saya jalankan ini, oke, kita lanjutkan. Tadi terputus sampai dihapus ya. Nah, jadi kalau ID dijalankan, maka dia misalnya nih saya ambil ID-nya 23 ya. Maka dia akan menjalankan menghapus judul gue ya. Begini. 23 udah nggak ada ini. Chess. Nah, lalu setelah dihapus, dia akan menjalankan apa coba? Ketika sudah dihapus, dia akan menjalankan data dihapus, lalu dia akan melompat ke admin.php, lalu menu tampil adalah menu, kembali ke tampilan ini lagi. Nah, yang terakhir adalah edit ya. Ketika diedit, dia akan memanggil edit menu edit. Saya hapus semua. Ketika saya klik edit, artinya dari tampil menu, saya klik edit di sini. Nah, edit ini dia akan memerintahkan kita untuk masuk ke menu edit ya, dengan ID yang juga sudah terekam. Menu edit berarti ini untuk mengecek ini tambah menu berarti edit berarti ini edit menu edit saya ganti G untuk ngecek ya apakah ini betul. Kalau saya refresh ini berhasil ya. Nah, ini sama text filenya. Kalau saya klik edit Chess, dia akan kemana? Dia akan menjalankan menu edit proses. Ini akan dibaca di konten ya. Nah, konten, kalau saya cek, maka dia akan diarahkan ke folder menu edit proses. Berarti dia akan menjalankan menu edit proses ini ya. Nah, ini yang bekerja. Nah, kalau kita coba baca kode ini, saya copy, ini saya paste di sini. Perintahnya ini kita coding manual ya. Kalau kita jalankan, ini akan merubah nomor 22 menjadi ubahlah. Hanya banyak. Kalau saya jalankan, chess, ini akan merubah. 22 tadi udah dihapus ya. Saya ganti 21. Chess. Ini ya, 21 berubah ya. Ini yang dirubah. Maka di sini 21 berubah. Nih. Hanya ini dimesinkan ke kode edit ini. Ketika saya klik edit, maka dia otomatis akan menjalankan perintah tadi dalam sebuah kode. Nah, setelah itu ya data telah diedit, lalu dia akan dialokasikan ke dalam URL tampil di sini admin.php ke menu ya ini ya, menu tampil. Nah, tampil lagi di sini gitu. Nah, coba dulu bagian yang kalian error tulis, kita akan bahas di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.